Firman Tuhan menuliskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bila kita merenungkan ayat ini, kita dapat menemukan betapa dalamnya perkataan ini. Kita tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang dapat mengatakan, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu, karena Engkau memerintahkan kepadaku untuk mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap akal budiku." Memang setelah kita percaya, kita wajib mengasihi Allah. Mengasihi Allah adalah suatu sifat kekristenan yang unik. Alkitab menuliskan, "Dia yang percaya kepada Tuhan memiliki hidup yang kekal." Cukup percaya saja, karena di sana tidak dituliskan untuk percaya dengan segenap hatimu. Tetapi mengasihi Tuhan memerlukan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, dan seluruh pikiran atau akal budi kita. Hal ini adalah hukum yang pertama dan juga merupakan perintah yang utama. Hari ini kita perlu memuji Tuhan karena Dia memerintahkan kita untuk mengasihinya. Tuhan mau agar kita mengasihinya. Percaya kepada Tuhan dan memiliki hidup yang kekal adalah keuntungan kita. Tuhan tidak hanya mau kita percaya, tetapi juga mengasihi Dia. Apa yang dapat kita nikmati bila kita mengasihi Tuhan? Kita akan melihat beberapa hal. Banyak orang tidak dapat meninggalkan dunia di belakang mereka. Ketika hati mereka tersentuh oleh sebuah khotbah, mereka merasa tidak mau untuk mengasihi dunia lagi. Tetapi di saat yang lain, mereka seperti tidak terpisahkan dari dunia. Agar kita dapat menyingkirkan hati yang mengasihi dunia, kita harus memiliki sesuatu yang lebih baik di dalam kita. Pada suatu pameran seni, terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan seorang anak yang tengah berdiri. Di sekelilingnya terdapat banyak mainan indah yang tergeletak di lantai. Tetapi perhatian anak itu terfokus pada seekor merpati yang ada di ambang jendela, dan lengan anak itu sedang terbentang. Tulisan di bawah lukisan itu menjelaskan bahwa untuk memiliki merpati kecil, anak itu meninggalkan semua mainannya di lantai. Moral dari lukisan ini adalah bahwa seseorang hanya dapat membuang sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk membuang sesuatu. Dia menempatkan apa yang lebih baik di hadapan kita. Untuk mendapatkannya, kita secara spontan akan meninggalkan banyak hal. Percaya kepada Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi hanya dengan mengasihi Tuhan kita akan membuat kita melepaskan dunia. Kita perlu mengizinkan kasih Tuhan masuk ke dalam kita, agar kita dapat melepaskan dunia. 1 Yohanes 4 ayat 20 menuliskan, "Jikalau seseorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Ayat ini bukan tentang mengasihi saudara di keluarga kita, melainkan saudara di dalam Kristus. Meskipun sikap dan perilaku banyak orang menghalangi kita untuk mengasihi, begitu kasih Tuhan masuk ke dalam kita, kita akan dapat mengasihi mereka. Hal ini bukan tentang mengasihi saudara yang kita kasihi, tetapi semua saudara. Bila kita tidak dapat mengasihi semua saudara, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Tetapi bila kita memiliki kasih Tuhan, kita tidak bisa tidak mengasihi saudara kita.
Ada seseorang yang ayahnya terbunuh. Kemudian dia bertekad untuk membalas dendam. Namun dia adalah seorang Kristen yang sejati. Di dalam suatu perjamuan kudus, dia menemukan dirinya berada di dalam satu perjamuan dengan orang yang membunuh ayahnya. Dia segera keluar dari ibadah itu, karena peperangan mulai berkecamuk di dalam hatinya. Haruskah dia membalas membunuh orang itu, atau kembali mengambil roti bersama si pembunuh? Saat itu juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya, sehingga dia menyadari bahwa dulu dia juga adalah musuh Allah, tetapi Kristus telah menyelamatkan dirinya. Dia menangis karena tersentuh oleh kasih Tuhan. Setelah itu, dia tidak menganggap orang itu sebagai musuhnya lagi, melainkan seorang saudara di dalam Kristus. Setelah menyeka air matanya, dia kembali dan melakukan perjamuan kudus bersama dengan musuhnya. Jika kita benar-benar memiliki kasih Allah, kita dapat mengasihi bahkan seorang saudara yang tidak layak untuk dikasihi. Yohanes 14 ayat 21 menuliskan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ayat ini menyatakan bahwa bila kita mengasihi Tuhan, kita akan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Memegang perintah Tuhan berarti mencarinya. Apakah kita berani berkata bahwa kita telah memegang semua perintah yang diberikan Tuhan? Ada banyak orang yang sengaja menutup telinga karena mereka takut bila Tuhan mengucapkan suatu perintah kepadanya. Kita tidak hanya harus taat kepada perintah Tuhan, tetapi kita juga harus mencari perintah Tuhan. Lebih jauh lagi, kita harus melakukannya saat kita menemukannya. Mencari perintah Tuhan adalah suatu kepedulian kita terhadap Tuhan. Inilah mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Penggalan ayat ini berbicara tentang manfaat mengasihi Tuhan. Banyak orang yang membaca Alkitab, tetapi tidak semua dari mereka mengenal Tuhan. Banyak yang mungkin mengerti Alkitab, tetapi mereka tidak mengenal kuasa Tuhan. Bahkan jika Tuhan berdiri di hadapan mereka, mereka tetap tidak dapat mengenal Dia tanpa wahyunya. Banyak orang yang belum mengalami pernyataan diri Tuhan karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka juga tidak taat perintah Tuhan. Hanya ada satu macam orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang setia dan taat. Ketika kita berjumpa dengan orang yang mengasihi dan melayani Tuhan, sering kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Orang yang lain mungkin lebih mampu, lebih bersemangat, dan lebih baik hati. Tetapi kita tidak dapat selalu melihat Tuhan melalui mereka. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9, ada seorang perempuan kaya dari Sunem. Dia berkata kepada suaminya tentang Nabi Elisa, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Elisa tidak melakukan mujizat apapun saat itu, tetapi perempuan itu dapat melihat Tuhan melalui Elisa. Kita perlu menemukan perintah Tuhan dan menaatinya, agar Tuhan dapat tertampil melalui diri kita. Yohanes 15 ayat 10 menuliskan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya."
Saat diselamatkan, kita semua merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tetapi mungkin hari ini kita tidak begitu merasakannya lagi. Meskipun kita masih dapat berbicara tentang betapa dalamnya kasih Tuhan, kita tidak merasakannya seperti dulu lagi. Bila kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan selalu dapat merasakan kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan akan memberi Tuhan kesempatan untuk mengasihi kita. Bila kita selalu mencari perintah Tuhan dan taat, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, kita harus taat perintah-Nya. Bila kasih Tuhan ada di dalam kita, kita dapat melakukan perintah Tuhan, sekalipun itu yang paling sulit. Hal ini membuat beberapa orang mampu meninggalkan segalanya, baik posisi, ketenaran, maupun orang-orang yang dikasihinya, karena mereka mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan membuat mereka menjadi mampu. Roma pasal 8 ayat 28 menuliskan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ayat ini merupakan suatu ayat yang populer di tengah-tengah kita. Hanya ada satu macam orang yang menikmati kebaikan, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mengubah sesuatu, Dia mengubah hati kita. Bila kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu, meskipun Allah tidak mengubahnya, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang kita mengeluh tentang segala sesuatu yang datang kepada kita. Namun bila kita memiliki kasih kepada Tuhan, semua hal ini tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Mengasihi Tuhan akan membuat situasi yang tidak memuaskan menjadi menguntungkan. 1 Korintus 2 ayat 9 menuliskan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Apa yang disediakan Tuhan bagi orang percaya adalah hidup yang kekal. Namun bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan. Hanya mereka yang mengasihi Tuhan yang dapat mengenal berkat yang akan datang ini. Seseorang tidak akan mampu bercerita tentang sesuatu yang menakjubkan yang telah dilihatnya, karena berkat yang akan datang ini belum terlihat oleh mata. Akan tetapi, Tuhan telah mewahyukan kepada kita melalui Roh-Nya. Dengan kata lain, dalam hidupnya, orang yang mengasihi Tuhan dapat menikmati apa yang belum dilihat, apa yang belum didengar, dan apa yang tidak dipikirkan manusia. Ketika Allah menampakkan kemuliaan-Nya kepada kita dapat berseru betapa bahagianya. Kemuliaan surgawi ini begitu limpah, sehingga kita merasa sulit untuk menanggungnya. Alkitab banyak membicarakan tentang kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari salib. Jika kita mengingat penderitaan menjadi orang berdosa, dan betapa besar keselamatan Tuhan bagi kita, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Dia? Jika kita melupakan salib, kita melupakan kasih Tuhan. Tuhan tidak ingin kita meninggalkan diri-Nya. Dia ingin menarik kita kembali kepadanya. Seorang wanita dapat membasuh kaki Tuhan dengan air mata, mengusapnya dengan rambutnya, dan mencium kaki Tuhan, karena dia mengingat dosa-dosanya yang sudah diampuni. Kita harus berdiri di bawah salib. Bahkan bila kondisi rohani kita ratusan kali lebih kuat,
Kita harus selalu ingat bagaimana dosa-dosa kita sudah diampuni. Kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.